Toraja Jemaat Rantai Pau. Sebelum kita memasuki ibadah kita, beberapa penekanan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, ada perbaikan ralat dalam jadwal ibadah keluarga di kelompok 7A di keluarga Karel Makai, bukan di keluarga Arang LCS. Itu bisa disesuaikan di dalam warta jemaat. Yang kedua, pertemuan bulanan PWGT sebagaimana yang ada di warta bisa diperhatikan pada hari Rabu 10 April 2024 jam 16.30 WITA. Kemudian nomor 21, pelayanan baptisan kudus anak Jeron Hika Sawir Rinti yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 hari ini jam 16.00 4 sore. Kemudian anak Rizka Bongga Barani dilaksanakan pada hari Minggu depan 14 April 2024. Berikutnya yang ke-24, Lembaga Alkitab Indonesia melaksanakan sosialisasi program Satu Dalam Kasih atau SDK 2024 dan sosialisasi Alkitab Terjemahan Baru 2. Kemudian membagikan brosur dukungan untuk mendukung program SDK yang sudah disiapkan oleh LAI pada hari Minggu ini tanggal 7 April 2024. Mohon dukungan doa dan dukungan kita sekalian. Berikutnya, poin 27, Institut Toraja Raya Indonesia telah membuka program studi S1 Hukum tahun 2024-2025. Pengambilan formulir sebagaimana yang tertulis di dalam warta, silahkan diikuti. Berikutnya, informasi tambahan yang tidak ada dalam warta. Pertama, ibadah PWGT kelompok pelayanan 7 pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 16.30 WITA di rumah Ibu Edi dengan pelayan Ibu Penetua Budanita S. Hartanto, liturgis Ibu Ruben Kendek. Tambahan warta yang kedua dan informasi-informasi ibadah keluarga gabungan PWGT kelompok pelayanan 5 pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pukul 11 di rumah keluarga Bapak Yakob Bokko. Untuk informasi selengkapnya bisa Bapak Ibu ikuti di dalam warta, dan jika ada hal-hal yang tidak jelas ada kontak person di dalam warta. Sekian penekanan dan penambahan warta jemaat. Tuhan memberkati. Sekali lagi majelis gereja menyampaikan selamat pagi, salam bagi kita sekalian. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pada minggu yang lalu kita disuruh dan diutus pergi untuk menceritakan apa yang kita dapat, yaitu mencitrakan kepada dunia tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Pagi hari ini, kesaksian itu kita telah berkumpul lagi dalam satu persekutuan. Karena itu, layak dan wajib kalau kita sekarang semua mengatakan terpujilah Tuhan atas perkenaannya. Kita dihimpunkan bersama-sama menikmati kasih-Nya dalam persekutuan. Masih dalam suasana Paskah dengan penghayatan
bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan para murid adalah saksi dari peristiwa itu. Para murid bersukacita menyaksikan peristiwa itu. Demikian juga kita bersukacita bahwa Allah membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa dan memberi hidup baru, yakni keselamatan yang pasti. Karena itu, mari menyatakan kesaksian yang mempersekutukan dalam persekutuan kita dengan tuntunan pujian Sende Paiman Komi Lako Puang. Sende Paiman Komi Lako Puang, itu kamu mintu banelino, pakai kami Pak Budian, bangkai tu kamala birana, ulelari pengkaurana, lendu tongan kita kurana, napo manga mintu tahu, sia mintu ualina. Shelle mintu tu santolinoan, tong-tong bang minum balako puang, banguran de itu olona, sia unten lengkapan ombana, ulelian itu penggaurana, lendu tongan pita kurana, napo manga mintu tahu, sia mintu ualina. Puang tu pamarang ketasi, sia usapan itu waisalu, naolai lambantang na puang, lananing malalame nomba, ulelan riko penggaurana, lendu tongan nita kurana, napo manga mintu tahu, sia mintu ualina. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, menaklukkan kuasa dosa. Namun kuasa dosa masih sering menguasai kita manusia fana. Kuasa dosa membuat kita gagal membangun relasi yang benar dengan sesama dan membuat kita gagal menjadi saksi kebangkitannya bagi orang lain. Maka marilah dengan rendah hati mengaku dosa kita.
dan pedangku, tulalan katonganan, ku mangandola kopuan, pagar itu salahku, katuangku laku soro, roko lima kuasami, Yesus motu pelabarku, untuk kaparan mangku. Jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi, ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dari Kisah Rasul 13 ayat 38. Amin. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit, haleluya, kubur pun terbuka. Yesus jaya, haleluya, atas maut dan dosa. Yesus hidup, haleluya, dan menang selamanya. Puji Dia, haleluya, puji kuasa dan kasih-Nya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur. Dari Mazmur 133, kita akan baca secara alternatif. Artinya laki-laki dan perempuan. Seperti biasanya, yang keluar kita laki-laki dan seterusnya ke dalam semua perempuan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud. Mulai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut harum, seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Etiromi tang pada ia Mailona.
sang pintimin na mabalo mabau pa den mandu di udu lolong ako dan do na to minawa harum di tantan ro ko bayu lambana inang tento ambun solo dao mai hermo namo imin tubun tunasio tubelan na indeto nana itu buah pasong loro ko sae lakona. Jemaat Tuhan, setelah kita baca tadi Mazmur 133, kita akan lanjutkan baca firman nanti dari Kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35 dan Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Lalu bacaan Injil menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Sebelum firman kita baca dan kita renungkan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Dimuliakan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebab rahmat dan kasih-Mu Tuhan selalu curahkan. Tuhan, kumpul kami saat ini dalam persekutuan ibadah. Kami buka hati pikiran di hadirat-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan, jamahan Tuhan melalui firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu itu akan menyegarkan hati jiwa raga kami dan menuntun langkah kaki kami di jalan yang benar dan menuntun tangan kami melakukan yang benar. Dalam keterbatasan kami sebagai manusia fana, kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun hati pikiran kami untuk fokus mendengar firman-Mu. Dan kami rindu oleh kuasa firman-Mu, semua kami yang hadir beribadah saat ini, hidup kami boleh diubahkan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan, dalam segala keterbatasan hamba-Mu, hanya penyambung lidah-Mu Tuhan, taruhkan hikmat. Sehingga dalam pemberitaan firman ini nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, singkapkan mata pikiran kami, karena kami sudah siap menyambut firman Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang kedua. Kesaksian Rasul tentang
firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, dengarkan Injil menurut Yohanes. Injil Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Lembaga Alkitab beri judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian firman-Nya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu,
yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Firman Tuhan. Selamat pagi jemaat, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Selamat Paskah ya. Semoga setelah kita rayakan Paskah kemarin, minggu lalu kan, kita juga sudah punya iman Paskah. Karena iman prapaskah itu iman penakut, pecundang, iman yang hidup dalam tekanan. Tapi iman Paskah itu iman yang progresif, jujur, tulus, dan mau bersaksi meski langit akan runtuh, kata orang hukum begitu ya. Tadi saya di belakang gereja ngomong-ngomong sama ibu majelis karena mereka sibuk tata rambutnya. Ini bagian dari cerita kesaksian saya juga waktu saya melayani di Palu ya. Saya bilang mungkin ada di sini ibu-ibu Batak yang hadir ya. Pengalaman saya waktu saya di Palu, sekarang melayani di gereja HKBP. Saya heran, setiap saya datang gereja melayani, ibu-ibu Batak itu semuanya rambutnya disanggul. Saya bilang, "Loh, berapa biaya habis ini Bu kalau tiap hari Minggu sanggul terus?" Dia bilang, "Oh, kalau kami ibu-ibu Batak sini Pak Pendeta, kami sudah mantap semuanya sanggul rambut sendiri." Saya bilang, "Kalau gitu enak dong suaminya, enggak direpotin dompetnya kan?" Ya. Itu ekspresi mereka dalam bergereja untuk memuliakan Tuhan. Saya mengawali ini storytelling yang memang nyata dalam pelayanan saya karena ini bicara soal kesaksian yang mempersekutukan tema kita. Kata saksi kan, ini kurang lebih seminggu lah lebih di telinga kita, di mata kita, di HP kita, di tangan kita itu cerita tentang kesaksian di MK toh. Di situ ditampilkan entah itu para pemohon, yang termohon dan hakim MK ini mengkonfirmasi semua. Karena saksi itu kan kalau dalam bahasa Indonesia melihat, mendengar, menyaksikan, dan bahkan kalau kitab Yohanes tadi dia katakan
bukan hanya melihat, mendengar, menyaksikan, tapi kami pun meraba. Apa yang dia raba? Yang dia raba itu bekas paku Tuhan Yesus dan mereka lihat sendiri, ya kan? Jadi kesaksian itu adalah kita harus ngomong apa adanya jujur, ya kan? Nah, ada juga yang namanya saksi karena pengetahuannya. Ya di MK ini kan banyak saksi ahli kan, ya karena pengetahuannya. Nah, pertanyaan kritis bagi kita, apakah kita melihat langsung, mendengar langsung, menyaksikan dan meraba juga peristiwa Yesus yang bangkit itu atau Yesus yang bangkit itu? Kan kita ini generasi yang di 2000 tahun lebih setelah Yesus bangkit toh. Tetapi kita masuk dalam apa yang disebut karena kita percaya, karena kita sudah mengetahui dari kepercayaan kita, maka kita punya mandat tugas untuk bersaksi. Dan ingat, hakikat iman Kristen itu harus bersaksi. Pertanyaan kita, bagaimanakah kita harus bersaksi? Bersaksi itu bisa melalui kata-kata memang. Ya seperti saya khotbah ini kata-kata juga. Tetapi lebih paripurna dari itu dan lebih total dari itu, apa gunanya kata-kata kalau tidak melalui perbuatan, kan? Amin, cepat. Nah karena itu sebenarnya yang dimaksud kesaksian totality adalah harus nampak melalui perbuatan kita. Nah saya mau merangkum dalam dua hal di sini ya. Karena temanya adalah kesaksian yang mempersekutukan, maka harus dimulai dari pertama harus ada kesadaran kolektif kita. Tapi tidak titik di situ baru koma. Kesadaran kolektif bahwa Yesus itu sudah menyelamatkan, sudah berkorban untuk kita, sudah bangkit. Dan karena itu harus diikuti tindakan kedua, yaitu harus juga ada kebersamaan kolektif untuk mau beraksi, untuk mau berbuat, untuk mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan demi persekutuan. Jadi kesadaran kolektif diikuti dengan tindakan aksi kolektif juga, tidak orang per orang. Sama kan dalam rumah tangga. Tadi saya mengawali itu sanggulnya ibu-ibu orang Batak kan. Itu kan menambah romantisnya rumah tangga orang Batak itu kan. Iya dong, karena suaminya senang lihat juga, wah cantiknya istriku kan, sanggul ya kan. Dan itu berarti membuat rumah tangga jadi solid kan, jadi harmonis. Nah, tadi kita baca Kitab Mazmur pasal 133. Di sini menggambarkan dua metafora. Metafora minyak dan embun. Minyak itu menggambarkan satu kondisional di mana dia cair tapi dia tetap lekat ya, dan dia elastis. Apapun keadaan ya. Bahkan bisa dipakai mengurut kalau tangan kita lagi habis kaku atau apa, kaki. Ya seperti itulah simbol dari kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kepadanya, tapi harus nyata dalam aksi hidup. Embun ini di mana ada tetesan air, itu pasti ada kehidupan. Dan tidak salah, Mazmur 133 ayat 3-nya mengatakan, dari dua metafora ini, kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan orang Toraja punya warisan lokal atau local wisdom yang sungguh ada chemistry dengan pesan firman ini. Orang Toraja mengatakan, ini kan saya menghadapi orang Toraja toh. Ta enamelo ke mare kota ruang kilam benua, si gagal lobongi. Mulai nakuan tama tu dalle toh, ya kan? Karena orang baru memuncul di depan rumah kita, waduh ribut, lempar cangkir sana sini ribut. Orang takut masuk dong. Nah, mungkin dia mau kasih tahu kita proyek, mungkin dia mau kasih tahu kita ada berkat, mungkin dia mau antar amplop atau apalah. Tapi karena Anda ribut dalam rumah ya orang lah takut kan. Kita belum ngomong sudah 1000 ngomongnya ya kan. Jadi itu enggak ada berkat namanya. Jadi itu berarti itu potensial kalau konflik ribut terus dalam keluarga. Bukan hanya menolak berkat tapi mengancam perpecahan rumah tangga. Ya kan. Dan dilanjutkan dalam pesan-pesan kitab Injil Yohanes tadi. Menegaskan sebenarnya bahwa iman itu melampaui apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita raba sebenarnya. Makanya Yesus mau merontokkan
warisan yang sudah berabad-abad juga pada zaman Yesus waktu itu. Pikiran manusia dicekoki oleh filsafat Yunani waktu itu ya. Dan Injil Yohanes memang banyak mengalami dialektika di situ. Dan Thomas ini ditampilkan menjadi orang yang mewakili atau representasi dari orang yang suka mendebat itu. Iman itu harus dia rasionalisasi. Makanya dia bilang, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, di lambungnya, dan mencucukkan tanganku sendiri, mana saya mau percaya? Kan orang Toraja kita juga dan orang siapapun selalu ngomong, indan tiro ilako, bukti mak panas kan? Dan ini mewakili Thomas yang selalu rasionalitas berpikirnya. Dan tidak ada masalah. Yesus menghargai itu, karena itu Yesus hadir ketika Thomas belum hadir di kesaksian sebelumnya. Maka Yesus hadir. Thomas, sini kau Thomas, lihat kau ini tanganku, lihat kau lambungku, cucukkanlah tanganmu. Dan Thomas langsung mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dia belum mencucukkan, dia langsung sadar. Dan Yesus jawab apa? Diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya, kan? Jadi sebenarnya karena kebetulan saya mengajar mahasiswa teologi ya, iman Kristen itu iman yang melampaui akal. Kalau ada orang mengatakan dia menjelaskan tentang iman, tentang Tuhan itu, dan dia kuasai dah, inilah konsep Tuhan. Menurut saya itu bukan Tuhan, itu pikirannya. Karena Tuhan itu harus membuat kita penasaran terus, dia melampaui cara berpikir kita. Kan Tuhan itu maha segalanya. Saya kadang-kadang gangguin mahasiswa. Tuhan itu maha segalanya. Dia maha misteri, maha mulia, maha kudus, maha pengampun, maha penyayang, maha suci. Kecuali satu tidak maha untuk Tuhan, yaitu maha siswa. Dan kalau Anda dikasih mahasiswa, labelmu, brandingmu, maka Anda harus berperilaku, berkarakter, berkata, bertutur, cara belajar di level maha. Karena maha itu di level para dewa mi. Ya, kalau mahasiswa itu di level yang masih seperti siswa atau anak TK, ya Anda kembalilah jadi siswa aja toh, begitu. Nah, karena Tuhan itu tidak mampu kita jelaskan semua, dan kita penasaran kan? Sama, Thomas ini membuat dia semakin penasaran. Tapi apa yang terjadi? Perjumpaan Thomas dengan Yesus ketika kebangkitannya, itu Thomas semakin militan. Dia tidak hidup, sebenarnya kita maklumi Thomas itu masih hidup di iman prapaskah. Padahal Yesus ini sudah bangkit kan? Dia masih takut, masih pecundang. Tapi sesudah Thomas lihat langsung, maka Thomas ini paling militan juga menginjil, bersaksi. Kalau Yesus itu menginjilnya di Yudea, Yerusalem, Betlehem, Galilea, situ-situ mutar, maka seperti Paulus, nanti kita masuk ke Kisah Rasul, itu dia ekspansif sampai ke Roma, Korintus, Efesus, kota-kota yang menjadi branding dunia pada saat itu. Apalagi Roma itu menguasai seluruh, hampir dikatakan seluruh lah bumi ini. Dia menguasai banyak sekali wilayah kerajaannya ya. Tapi Thomas setelah itu dia juga berani menginjil, dan dia sampai ke India. Dia meninggal di India, ada namanya sana Bukit Thomas, bayangkan. Dia sudah menggaransikan hidupnya. Dan dia totality mengubah hidupnya. Yang saya bilang tadi bukan hanya melalui kata-kata tapi perbuatan. Nah, selanjutnya Kisah Rasul tadi ini mengekspresikan yang saya bilang tadi, harus ada kesadaran kolektif tentang iman kita di dalam Yesus yang luar biasa bangkit itu, tapi juga harus ada tindakan dan aksi kolektif. Dan itulah yang digambarkan, diuraikan dalam cara jemaat mula-mula hidup. Cara jemaat mula-mula saat itu, tidak ada lagi yang mengatakan, saya lebih kaya dari Anda, kami nggak ada peran. Tapi semua apa yang mereka bawa di persekutuan di gereja menjadi dinikmati bersama. Kebetulan pada masa itu banyak orang-orang rentan, orang-orang miskin, dan mereka yang miskin ini kasihan dirangkul oleh orang yang ekonominya hebat, dan dia bilang, mari kita nikmati sama-sama berkat Tuhan ini. Nah, di pelayanan gereja kita bagaimana? Apakah kita masih memilah dan memilih? Ini janda kempes, enggak usahlah kita selalu perhatiin untuk pelayanannya. Ini janda kembang, ya kan? Ini duren, duda keren. Ini duda tilokomo, tidak usahlah. Enggak boleh dong, iya kan? Harus totality kita merangkul semua ya. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengatakan tadi, iman Paskah yang kita miliki sekarang, karena iman prapaskah itu, minggu lalu saya pimpin ibadah Sabtu Sunyi dan Paskah. Saya bilang,
ada banyak karakter kesaksian para murid sebelum peristiwa Yesus bangkit. Banyak yang penakut, pecundang, mulutnya besar, tapi ketika berhadapan dengan perempuan paling penakut. Siapa kira-kira itu? Siapa? Ya Petrus lah, iya kan? Minta maaf kalau ada di sini namanya Petrus ya. Simon Petrus ya. Pernah saya melayani di satu gereja, saya khotbah, minta maaf, ini 5 namanya Petrus di bawah yang hadir saya khotbah. Tapi ya kalau Anda juga mungkin mewakili karakter Petrus itu ya semoga bisa berubah ya. Petrus itu kan melapa-lapa tuh. Waktu Yesus katakan tak lama lagi anak manusia akan ditangkap, diadili, disalibkan dan mati. Nah, wah tidak boleh bos, kalau bahasa gaulnya ya. Kalau ada yang macam-macam ya aku mau maju dulu penggawa dari parkam tuh. Nah kau dari mau si Petrus tuh. Sebelum ayam berkokok 3 kali kau sangkal aku. Dan memang ketika Yesus diadili, Petrus ini hanya perempuan yang konfirmasi dia. Dah mau si ikut ketemu murid napung Yesus malemang kusola. Nah kau takut tanda itu jo. Woi betapa sakitnya tuh di sini. Kalau seperti saya ini dosen atau ibu bapak guru melihat murid kita nak kau takut tanda itu jo. Waduh, ini kan sungguh terlalu toh. Waduh. Dikonfirmasi kedua lagi dibilang begitu juga, ketiga begitu juga. Akhirnya ayam berkokok baru dia menyesal. Nah masa peradilan Yesus itu cuma satu yang benar. Karena semua murid itu takut seperti anak ayam kehilangan induk dia. Lari mengamankan diri sendiri, cari coret marit sendiri. Ya itu banyak orang begitu dalam persekutuan. Tidak berani mengumumkan yang benar. Karena takut dianggap kelompok itu. Padahal dia sudah benar di jalan yang benar. Cuma takut. Iman penakut. Ya itu prapaskah. Tapi kita ini sudah hidup pasca ya harus semangat. Dan cuma satu yang berani waktu itu kan? Siapa kira-kira? Yang benar, berkata benar masa peradilan Yesus. Coba, saya tanya ibu-ibu, guru sekolah minggu, siapa kira-kira? Coba, siapa? Wah, tidak lulus ini semuanya. Bagaimana mau bersaksi kalau ini kalau kami uji ini tidak lulus ini semua? Iya. Coba. Jadi yang benar itu cuma satu. Ngomong yang benar. Siapa? Istrinya Pilatus. Dan saya ditanya temanku dosen, adakah di dalam Alkitab itu? Karena saya juga tanya sama dia. Ada di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 19. Begini istri Pilatus katakan kepada suaminya. Karena palu sidang itu, nah ini MK sekarang kan sidang. Semoga tidak kebablasan lagi kemasukan virus ini MK juga ya. Ini begini, karena di Injil Matius pasal 27 ayat 19. Mungkin bagus kita baca sama-sama ini jemaat ya. Coba Injil Matius pasal 27 ayat 19. Kita sama-sama baca 2, 3. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Nah malamnya itu dia dijumpai malaikat bahwa Yesus itu tidak seperti yang dituduhkan oleh semua imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Semua ini memframing saja, merekayasa, ya kan? Kalau istilah TSM seperti itulah sebenarnya peradilan Yesus. Terstruktur, sistematis, masif. Mulai dari elit agama waktu itu, terstruktur kepada semua penjahat dan sampai kepada kekuasaan juga kena virusnya. Merekayasa ini. Tapi saat tirai bait suci sudah terbagi 2 dan terjadi seperti gempa, bukan lagi gempa terjadi saat itu pukul 3, maka prajurit yang menyaksikan di hadapan penyaliban Yesus dia langsung jujur katakan, sungguh dia anak Allah kan. Nah inilah kalau direkayasa-rekayasa akan terbongkar juga. Kata orang keadilan akan mencari jalannya sendiri. Meski panjang dan jauh sekali diperjuangkan harus. Dan itulah sebenarnya iman Paskah. Istri Pilatus ini sendiri ngomong benar, yang lain takut. Suaminya juga takut karena desakan mas anak wayangku. Katakan Yesus ini tidak bersalah. Kekuasaannya terancam, digugat oleh massa demonstran yang banyak sekali kan. Dan ini sebuah pertarungan antara menyaksikan yang benar atau mengatakan yang salah atau membela yang benar. Maka ada lagunya ini Pilatus. Pilatus, karena lemah pribadimu, kau rela mengorbankan orang tak berdosa. Nah betapa banyak kita dalam hidup ini
Karena takut menjadi saksi yang benar, kita korbankan orang yang benar. Bahkan kita mengorbankan prinsip iman. Apalagi itu kalau bersentuhan dengan kekuasaan, dengan pekerjaan, dengan bisnis, termasuk di dalam gereja. Iya kan? Nah karena itu kita mesti memiliki iman Paskah itu. Karena iman prapaskah itu murid-murid itu memperlihatkan ketakutan, mengkhianati, pecundang, dan mengalami degradasi luar biasa. Tapi iman Paskah itu sudah luar biasa. Dan Thomas ketika berjumpa Yesus masih ada sisa-sisa itu dia bawa. Tapi setelah dia dikagetkan dalam perjumpaannya dengan Yesus, dia menjadi militan. Dia sadar, dia siuman kembali bahwa harusnya saya di jalan iman Paskah, bukan lagi iman prapaskah. Nah karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangun persekutuan bergereja, persekutuan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat bertetangga, dengan selalu jujur mempersaksikan Yesus yang luar biasa itu. Dan ingat, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, melalui cara hidup jemaat mula-mula yang saling mengasihi, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama pun. Di kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 itu dikatakan, bahkan dengan orang-orang yang lain itu melihat kesaksian jemaat, persekutuan jemaat mula-mula itu, maka Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri menggerakkan hati orang percaya, menggerakkan hati orang yang menyaksikannya untuk mau juga percaya kepada Yesus. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita masuk saat itu. Tuhan, kami sudah diingatkan, Yesus sudah mengerjakan pekerjaan besar, penyelamatan bagi dunia, bagi kami, mengalahkan dosa dan maut. Maka tugas kami sebagai pengikut-Mu yang sudah percaya dan tahu bahwa Yesus juru selamat, harus menyatakan kesaksian tentang Yesus itu dalam semua totalitas kehidupan kami, demi membuat persekutuan kami semakin kuat. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri bersama segenap umat percaya di sepanjang abad di muka bumi ini. Mari dengan hati, dengan iman yang sungguh kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia.
Kristus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Bapak Ibu sekalian yang punya bisa membantu, saya percaya itu. Terima kasih sekali lagi. Jemaat Tuhan, kita lanjutkan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Yang ditekankan dalam rekomendasi jemaat di sini ada 11 yang dirawat di rumah atau juga di rumah sakit, yang sudah lansia, yang berulang tahun, ya, dan juga ada yang mau menikah. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Dimuliakan Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sudah menikmati lawatan jemaat Tuhan dalam ibadah ini melalui firman-Mu, doa dan puji-pujian, bahkan melalui kesaksian pelayanan lain. Sebagai bagian dari supporting kami kepada Lai untuk menyampaikan kabar baik firman Tuhan ke semua pelosok, ke semua umat Tuhan yang tidak mampu dan kepada semua usia. Kami doakan mereka, Tuhan tetap berkati pengurus Lai, juga memberkati dan menggerakkan hati umat Tuhan untuk memberi dukungan dengan segala ketulusan dengan penuh sukacita. Kami mendoakan jemaat Tuhan di sini, jemaat Rantepau,
Ada 11 orang yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Kami mohon belas kasihan Tuhan menjamah memulihkan mereka, bahkan dengan iman yang Tuhan karuniakan. Kami percaya akan menjadi alat Tuhan untuk memberikan pemulihan. Kami berdoa juga ya Allah bagi jemaat yang sudah lanjut usia, opa, oma, janda, duda, anak yatim piatu. Mari Tuhan tetap beri semangat hidup, memberkati mereka, memberi kekuatan kesehatan. Kami berdoa bagi jemaat yang sudah lansia dan tidak bisa beraktivitas. Juga kami mendoakan kepada semua anggota jemaat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan usahanya, Tuhan tuntun dan memberkati. Kami mendoakan dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, Tuhan tuntun dan berkati agar damai rukun dalam rumah tangga mereka. Kami mendoakan jemaat Tuhan di sini dalam pelayanan, baik itu mulai pendeta, penatua, diaken, tata usaha, koster, pengurus di kelompok, pengurus PWGT, PPGT dan sekolah minggu, juga PKB. Tuhan tuntun dan berkati dalam mengangkat tugas pelayanan. Kami berdoa juga ya Allah bagi jemaat yang akan disidi, akan dibaptis, juga yang akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan. Tuhan memberkati dan menyiapkan mereka menerima pelayanan itu. Kami berdoa juga bagi pekerjaan jemaat Tuhan di sini, usaha yang mereka tekuni, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai tentara, polisi, yang bekerja di lembaga legislatif, yang bekerja juga di lembaga pelayanan gerejawi, juga yang berusaha, berbisnis, berdagang. Kami mohon Tuhan, rahmat dan kuasa-Mu tetap memberkati. Bahkan usaha yang dikelola, baik itu ternak, tanaman yang ada di sawah, di kebun, Tuhan berkati semua. Kami berdoa juga ya Allah bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, ke daerah kami ini, Tuhan berkati, beri hikmat agar mereka selalu memerintah kami dengan adil dan bijaksana. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, juga yang Tuhan beri kesempatan studi lanjut. Tuhan tuntun dan berkati, beri semangat ketekunan belajar bagi mereka. Selesainya sebentar ibadah ini Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan tuntun dan berkati kami. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan saat ini Tuhan. Ya Allah, kami juga berterima kasih karena rahmat dan kasih-Mu kami dimungkinkan, dilibatkan dalam pelayanan melalui persembahan yang kami beri. Berkenanlah memberkati majelis untuk mengelola ini untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Dan mari Tuhan memberkati juga umat-Mu untuk terus tergerak hatinya memberi dukungan, membantu pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami. Ini syafaat kami, permohonan kami. Semua kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Yesus bangkit, haleluya. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Puji Allah, nyanyilah haleluya. Maha agung kasih-Nya, haleluya.
Jemaat Tuhan, pergilah, tetaplah menjadi saksi kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan telah mempersatukan kita dalam persekutuan kita. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Demikian ibadah kita. Selamat berhari Minggu. Sampai bertemu kembali pada minggu depan.
Jalendu to ngania malabida keu toko I mintu tuto sangsiuran jadi sungguh pamisa I